Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan manfaat laporan penelitian. Laporan penelitian adalah tahap akhir dari sebuah proses penelitian dan dibuat dalam bentuk dokumen yang dapat diakses dan dibaca secara luas. Dalam bentuk laporan penelitian, seorang peneliti tidak dapat membuatnya secara sembarangan, sebab sebuah laporan penelitian harus dibuat secara ilmiah, objek, sistematis, serta tepat pada waktunya. Yang kedua ialah manfaat laporan penelitian. Yang pertama ialah penyampaian informasi. Sebagai penyampaian informasi yang dimaksud hasil daripada penelitian. Yang kedua ialah mempermudah komunikasi. Laporan penelitian juga bermanfaat sebagai sarana dan mempermudah komunikasi antara peneliti dengan masyarakat yang luas. Yang ketiga ialah media pengaplikasian ilmu. Sebuah peneliti dianalisis dengan menggunakan teori-teori tertentu yang tepat dan bisa menjawab pertanyaannya. Yang keempat ialah sarana menggunakan permasalahan dan menemukan solusinya dalam kehidupan sosial atau masyarakat. Yang kelima ialah solusi permasalahan. Dengan memaparkan fakta dan temuan, laporan penelitian dapat menjadi dasar dan menemukan solusi atas suatu masalah yang dihadapi. Yang keenam ialah validasi dan verifikasi. Yang ketujuh ialah dokumentasi. Ialah isi pada manfaat penelitian. Ada 3 isi pokok utama manfaat penelitian yang perlu diterapkan dalam skripsi. Yang pertama ialah manfaat uraian secara jelas dan sistematis. Yang kedua, rasional. Manfaat penelitian merupakan dampak rasional atas pemecahan masalah utama. Yang ketiga ialah bukan hipotetis, memaparkan apapun yang didapat dari hasil penelitian. Yang keempat ialah sisi pragmatis dari hasil penelitian. Ialah jenis-jenis manfaat penelitian. Perlu kita ketahui 2 jenis manfaat penelitian dan penggunanya. Yang pertama ialah manfaat teoritis. Manfaat teoritis adalah akademis, merupakan manfaat bagian dari pengembangan ilmu, sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu diteliti dari segi teoritis. Yang kedua ialah manfaat praktis. Peneliti dilakukan karena adanya masalah yang ingin diselesaikan ataupun dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara tersebut praktis. Baik, selanjutnya tentang manfaat peneliti. Manfaat peneliti diantaranya untuk mengidentifikasi suatu masalah yang sedang terjadi. Yang kedua itu manfaatnya ialah untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan untuk membuktikan dalam sebuah peneliti. Manfaat yang ketiga ialah untuk mengambil kesimpulan, di mana kesimpulan itu diambil ya untuk bermakna. Selanjutnya itu ialah sasarannya. Sasaran peneliti itu yang pertama ialah para ilmuwan, yang kedua ialah sponsor SEN, yang ketiga ialah masyarakat, di mana perseorang maupun sekelompok. Selanjutnya, kerangka laporan peneliti. Kerangkanya ialah peneliti adalah alur berpikir dengan menegaskan berbagai konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah dalam topik penelitian, di mana terstruktur dan mudah dipahami. Yang pertama ialah bagian awal, di mana bagian awal ini dicantumkan untuk halaman judul abstrak. Abstrak ini ialah ringkasan singkat dan seluruh isi peneliti. Yang kedua ialah kata pengantar. Kata pengantar ini ialah ucapan terima kasih. Yang ketiga ialah daftar isi, di mana di daftar isi ini ialah menunjukkan urutan bab dan subbab dalam laporan untuk mempermudah pembaca. Selanjutnya daftar tabel jika dibutuhkan.
Selanjutnya, bab pendahuluan, di mana dalam bab pendahuluan ini adalah menguraikan latar belakang, masalah, rumusan masalah, dan tujuan peneliti. Selanjutnya itu ialah bab tinjauan, di mana bab tinjauan ini terdiri dari daftar pustaka atau landasan teori, merupakan kajian literasi dan teori-teori yang relevan dengan topik peneliti yang sedang diteliti. Selanjutnya bab metodologi, di mana bab metodologi ini ialah menjelaskan secara rinci atau detail penyelesaian subjek. Yang selanjutnya bab hasil, di mana bab hasil ini dari pembahasan, menyajikan, dan hasil penelitian dapat dalam membentuk tabel atau grafik. Selanjutnya bab kesimpulan, di mana bab kesimpulan ini terdiri dari bab kesimpulan dan saran. Di bab kesimpulan ini ialah seorang peneliti itu menyimpulkan isi dari penelitian yang telah dia teliti dan tidak dapat membuatkan saran untuk kebaikan peneliti ke depannya. Poin selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat kerangka penelitian. Yang pertama, tahap sebelum ke lapangan. Tahap pertama dari kegiatan penelitian adalah tahap sebelum ke lapangan. Pada tahapan ini akan ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan tim penelitian dan menjadi persiapan penelitian itu sendiri. Yang kedua, tahapan pekerjaan lapangan. Tahap kedua ini, kegiatan penelitian adalah pekerjaan lapangan. Pada tahap ini, tim penelitian akan terjun ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian. Yang ketiga, tahapan analisis data. Dan yang keempat yaitu tahap penulisan laporan dan publikasi ilmiah. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembuatan kerangka penelitian secara garis besar dan berlaku untuk semua jenis penelitian. Yang pertama, menentukan topik penelitian. Yang kedua, memahami tahapan penelitian. Yang ketiga, menyusun alur kegiatan penelitian. Yang keempat, menyusun jadwal penelitian. Yang kelima, menyusun seluruh kerangka penelitian. Yang keenam, melaksanakan penelitian. Adapun isi laporan penelitian yaitu bagian-bagian utama laporan penelitian. Di antaranya yang pertama judul penelitian, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan yang keempat hasil dan pembahasan. Hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran jika ada. Selanjutnya isi pokok laporan penelitian. Yang pertama bab 1 pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir atau hipotesis jika ada, serta metodologi penelitian. Yang kedua bab 2 tinjauan pustaka. Bab ini memuat kajian teori atau konsep yang relevan dengan masalah penelitian. Bab ini bertujuan untuk memberikan landasan teori yang mendukung analisis dan pembahasan hasil penelitian. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Bab ini memuat uraian tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta aspek etik penelitian. Bab 4 hasil dan pembahasan. Bab ini memuat paparan tentang hasil pengumpulan dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Bab 5 kesimpulan dan saran. Bab ini memuat simpulan atau rangkuman dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya pelengkap karya tulis ilmiah. Yang pertama bagian pelengkap dari laporan penelitian seperti daftar isi, daftar tabel atau gambar, daftar pustaka, lampiran, riwayat hidup atau biodata penulis. Yang kedua bagian pelengkap seperti daftar pustaka, lampiran, bagian sampul, halaman sampul berisi judul skripsi atau usul PKL atau skripsi yang akan dilaksanakan, abstrak halaman, judul halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel.
Selanjutnya bagian utama seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya bagian pelengkap, seperti daftar pustaka, lampiran, abstrak, tata lengkap, sistematika, laporan penelitian secara umum. Laporan penelitian dibagi dalam 3 bagian besar. Selanjutnya bagian awal, halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan atau pengesahan pembimbing, kata pengantar, abstrak, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, daftar lampiran jika ada. Selanjutnya bagian utama atau isi laporan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori atau tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Tulis laporan penelitian. Pertama, kertas dan naskah. Yang kedua, sampul penelitian. Yang ketiga, pengetikan hasil penelitian. Yang keempat, bagian penutup. Bagian ini terdiri atas daftar bacaan dan lampiran-lampiran. Selanjutnya, komponen laporan penelitian. Abstrak, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, simpulan, dan saran. Contoh komponen dalam jenis-jenis penelitian, kelompok pertama yaitu penelitian eksperimen. Judul skripsi mereka yaitu pengaruh penerapan model problem-based learning membantu media video animasi terhadap hasil belajar subtema. Subtema bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Tujuan yaitu menguji pengaruh suatu perlakuan atau treatment terhadap variabel tertentu. Komponen laporan khusus, desain eksperimen, true eksperimen, kuansi eksperimen, dan pre-eksperimen. Variabel bebas, terikat, kontrol. Instrumen pre-test dan post-test. Prosedur perlakuan, apa yang dilakukan pada kelompok eksperimen. Teknik analisis statistik yaitu uji T, ANOVA, regresi. Hasil penelitian berupa angka, tabel, uji hipotesis. Selanjutnya kelompok 2, penelitian R&D, Research and Development. Judul skripsi, pengembangan media permainan ular tangga, kombinasi pada pembelajaran bahasa Indonesia, materi membaca permulaan pada siswa kelas 1 SD, unggulan Nurul Huda, Pelalangan Kalista Jember. Tujuannya yaitu mengembangkan produk, media, model pembelajaran yang valid dan efektif. Komponen laporan khusus, analisis kebutuhan, desain produk awal, validasi ahli atau materi media pembelajaran. Uji coba terbatas, revisi produk. Uji coba lapangan luas, evaluasi efektif, model yang sering dipakai ADDIE, 4D, Borg and Cole. Hasil penelitian, produk atau media yang diuji, kelayakannya. Komponen dalam jenis-jenis penelitian. Judul skripsi, hubungan antara minat dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa pada pembelajaran jarak jauh di sekolah dasar. Tujuan mengetahui hubungan antara 2 atau lebih variabel, identifikasi variabel X dan Y, populasi dan sampel. Instrumen pengumpulan data, tes atau angket, analisis korelasi, person, Spearman, hasil penelitian, koefisien korelasi, dan signifikan. Contoh komponen dalam jenis-jenis penelitian. Kelompok 4, penelitian sekuensial. Judul skripsi, analisis pemecahan masalah kontekstual berbasis etnomatematika, ditinjau dari motivasi diri siswa di SD Kandal 2 Ngawi.
Tujuan menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif secara berurutan. Tahap pertama, deskripsi, misalnya kualitatif dengan wawancara. Tahap kedua, variasi atau kuantifikasi hasil tahap pertama. Rancangan penelitian menjelaskan urutan tahapan. Hasil penelitian, gabungan data kualitatif dan kuantitatif atau sebaliknya. Contoh komponen dalam jenis-jenis penelitian. Kelompok 5, penelitian Mixel Concurrent. Tujuan menggabungkan kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan. Komponen laporan khusus menjelaskan desain campuran data kualitatif, observasi, wawancara, dan kuantitatif tes angkat dikumpulkan pada waktu yang sama. Analisis dilakukan terpisah, lalu digabungkan triangulasi hasil penelitian, integrasi temuan kualitatif dan kuantitatif. Contoh komponen dalam jenis-jenis penelitian. Kelompok 6, penelitian keperpustakaan, library, research. Tujuan mengaji data sekunder berupa literatur, buku, artikel, dokumen, komponen laporan khusus, sumber data primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data, studi dokumentasi, teknik analisis isi, konteks analisis, hasil penelitian, sintesis teori, pembandingan pendapat ahli konsep baru. Kelompok 7, penelitian deskriptif kuantitatif. Judul skripsi, analisis pemecahan masalah kontekstual berbasis etnomatika ditinjau dari motivasi diri siswa di SD Kandal 2 Ngawi. Tujuan mendeskripsikan fenomena dengan angka atau statistik tanpa manipulasi variabel. Komponen laporan khusus, populasi dan sampel. Instrumen pengumpulan data, angket atau tes. Teknik analisis deskriptif, main media, modus presentes. Hasil penelitian, tabel diskusi, frekuensi, diagram, pers and test. Contoh komponen dalam jenis-jenis penelitian. Kelompok 8, PTK, penelitian tindakan kelas. Judul skripsi, peningkatan kemampuan membaca melalui teknik permainan menyusun kata. Siswa kelas 1 SD Inspirasi Kambaya 1 Kota Makassar. Tujuan memperbaiki proses pembelajaran melalui tindakan refleksif. Komponen laporan khusus, siklus PTK, perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Instrumen, lembaran observasi, catatan lapangan, tes hasil belajar, data per siklus, hasil sebelum dan sesudah tindakan, hasil penelitian, peningkatan proses atau hasil belajar dari siklus ke siklus. Contoh komponen dalam jenis-jenis penelitian. Kelompok 9, penelitian kualitatif. Judul skripsi, peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar online pada mata pembelajaran akidah akhlak siswa kelas 4-3 Kota Mataram tahun pembelajaran 2020 atau 2021. Tujuan memahami fenomena secara mendalam dalam setting alamiah. Komponen laporan khusus, setting penelitian, lokasi, situasi sosial. Subjek penelitian, informan, partisipan, instrumen penelitian sendiri, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data, reduksi, display, verifikasi, keabsahan data,
triangulasi, member, cek, audit, trial, hasil penelitian, narasi deskriptif, kutipan wawancara, temuan konsep.